Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rimanindra Arieza Pusparini. Saat ini saya menjabat sebagai analis keimigrasian ahli media pada Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini saya sedang menjalankan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua tahun anggaran 2026 pada Pusdikmin Polri. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pengembangan tugas individu. Agenda pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara kepemimpinan Pancasila pada Pusdikmin Polri. Dengan adanya video ini, saya mencoba menjelaskan tentang aktualisasi bela negara kepemimpinan Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan serta keamanan keimigrasian di pos lintas batas negara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Penyelundupan TKI ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat semakin marak. 31 orang TKI tanpa dokumen resmi diamankan petugas. Beginilah kondisi 6 calon pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal saat ditampung di shelter BP2MI Pontianak. 6 PMI asal NTB ini sebelumnya diamankan Satgas Pamtas TNI 642 Kapuas dari jalur tikus di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Rangkaian peristiwa yang tergambar dalam foto dan video berita tersebut memperlihatkan dinamika nyata di wilayah perbatasan Indonesia. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa perbatasan bukan sekadar garis geografis, melainkan ruang strategis yang rentan terhadap berbagai pelanggaran hukum, sekaligus menjadi etalase kedaulatan negara. Sebelum Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan pos lintas batas negara di sejumlah titik, pemeriksaan yang dilakukan di sejumlah wilayah perbatasan masih dilakukan secara tradisional dengan infrastruktur yang sangat minim. Kondisi ini menimbulkan kerawanan tindak kejahatan, khususnya penyelundupan barang dan manusia. Era pembangunan pos lintas batas negara dimulai sejak instruksi Presiden tahun 2015 dan dilanjutkan dengan Impres 2019 dengan total hingga saat ini telah terbangun 15 PLBN dari total 18 yang direncanakan. Di tahun 2024, pemerintah kembali mencanangkan usulan 8 tambahan pos lintas batas untuk dibangun. Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan, dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia. Keberadaan tempat pemeriksaan imigrasi di pos lintas batas negara memegang peran sentral sebagai penjaga pintu gerbang negara. Fungsi imigrasi tidak hanya administratif, penerbitan dokumen perjalanan dan pemeriksaan lalu lintas orang, tetapi juga strategis dalam aspek keamanan, penegakan hukum, dan fasilitasi pembangunan. Tugas imigrasi secara langsung beririsan dengan nilai bela negara, yakni menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi warga negara. Pos lintas batas negara memiliki peran yang sangat strategis. PLBN bukan hanya sekadar titik pemeriksaan, tetapi juga representasi kedaulatan dan wajah negara di wilayah perbatasan. Optimalisasi PLBN melalui penguatan fasilitas, integrasi antar instansi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan langkah penting dalam menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, baik bagi petugas maupun masyarakat di kawasan perbatasan. Bela negara tidak selalu dimaknai sebagai angkat senjata, tetapi juga tercermin
dalam tindakan menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, serta melindungi sumber daya dan warga negara. Aksi bela negara diwujudkan oleh aparat yang terlibat dalam penggagalan penyelundupan dan pengamanan wilayah perbatasan sebagai bentuk profesionalisme, keberanian, dan komitmen terhadap kepentingan nasional. Sementara itu, wawasan kebangsaan tercermin dalam kesadaran bahwa setiap pelanggaran di perbatasan baik perdagangan ilegal, penyelundupan manusia, maupun eksploitasi sumber daya berdampak langsung pada keutuhan bangsa dan citra negara.